Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dengan NIM 2203004. Di sini saya akan menjelaskan tentang QFD atau Quality Function Development dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Produk dari industri angkatan 22 kelas 1. Mungkin pertama tuh kita menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian apa itu QFD. Bisa kita lihat, QFD itu metodologi terstruktur yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi produk atau layanan yang sesuai. Jadi metodologi ini sangat terstruktur dan bisa menerjemahkan kebutuhan atau keinginan pelanggan yang akan menjadi produk layanan yang sesuai. Contohnya, dalam sebuah produk kita terlebih dahulu untuk menstrukturkan atau menidakkan kebutuhan yang akan sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi QFD ini digunakan di berbagai industri untuk memastikan bahwa produk atau layanan akhir memenuhi harapan pelanggan. Jadi tujuannya itu salah satunya QFD itu untuk memastikan bahwa produk atau barang jadi menjadi layanan akhir dan memenuhi harapan pelanggan. Jadi produk ini sangat menjadi harapan pelanggan. Kemudian tujuan utama dalam QFD adalah untuk menciptakan strategi yang sistematis dan efisien untuk pengembangan produk yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Jadi tujuan dari utama QFD itu untuk menciptakan strategi atau berfokusnya kepada kepuasan pelanggan. Kita membuat produk tuh kan tujuannya tuh untuk mendapatkan benefit atau mendapatkan kepuasan kepada pelanggan dengan menggabungkan keinginan mereka selama tahap desain dan produksi. Jadi bisa memenuhinya dari menggabungkan keinginan dengan tahapan-tahapan desain yang diinginkan oleh dalam produksi. Kemudian ada sejarah QFD. Jadi sejarahnya tuh QFD itu dikembangkan pada 1960-an oleh Dr. Yoji Akau, seorang insinyur dan ahli statistik Jepang yang bekerja di Kobe Shipyard di Mitsubishi Heavy Industries. Jadi QFD itu awalnya dibuat untuk meningkatkan proses pembuatan kapal. Jadi si kapal ini supaya dapat mengintegrasikan kebutuhan pelanggan ke dalam desain produk secara efektif. Jadi pada tahun itu ada seorang insinyur Yoji Akau atau seorang engineer yang awalnya itu membuat kapalnya itu stagnan gitu. Di kapalnya itu masih dalam proses yang emang biasanya. Nah, disinilah dia mengembangkan strategi QFD itu untuk mengintegrasikan atau menstimuluskan kebutuhan pelanggan ke dalam desain produk yang secara efektif. Metodologi tersebut menjadi terkenal di Jepang selama tahun 1970-an. Jadi berkembangnya itu dari 1960 hingga 1980 itu di Jepang. Nah, itu QFD sampai sekarang bisa dikembangkan oleh kita. Jadi QFD itu terutama saat industri otomotif Jepang pada tahun 1980-an, terutama Toyota. Jadi mengadopsinya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan kualitas produk. Kemudian ada proses-proses dalam QFD itu. Yang pertama tuh ada proses yang melibatkan pelanggan. Jadi proses yang melibatkan pelanggan tuh QFD memprioritaskan kebutuhan pelanggan daripada teknologi dan memastikan produk selaras dengan preferensi pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini tuh berkaitan dengan dari tadi ya, dari pengertiannya. Jadi preferensinya tuh pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Kemudian ada alat perencanaan yang efektif. Jadi di dalam QFD itu ada menetapkan persyaratan produk yang jelas, memandu teknik, proses dan perencanaan produksi sehingga dapat merampingkan proses pengembangan dan mengurangi ketidakpastian. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi dengan menentukan standar desain sejak awal. QFD memungkinkan peninjauan berkala untuk menyelesaikan masalah secara tepat waktu,
Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya dan meningkatkan nilai produk. Jadi QFD itu hampir sama dengan mata kuliah PPC ya. Di dalam praktikumnya tuh terdapat ada MRP. Jadi MRP sama QFD itu hampir sama. Cuman QFD itu tertujunya ke produk yang emang bisa dikembangkan. Kemudian meningkatkan kinerja tim. QFD memupuk kolaborasi antar tim dan menyelaraskan tim menuju tujuan yang sama untuk hasil produk yang baik. Kemudian bagaimana langkah-langkah tahapan QFD? Yang pertama, ada perencanaan produksi. Kemudian ada pengembangan produk dan perencanaan proses serta rencana produksi. Jadi yang pertama tuh ada perencanaan produk. Jadi yang pertama tuh kita merencanakan dulu produk yang akan dibuat. Kemudian ada mengembangkan produk serta meningkatkan atau menerapkan QFD di dalamnya. Kemudian perencanaan proses. Jadi perencanaan proses itu dari perencanaan, kemudian pengembangan produk serta mengumpulkan di dalamnya QFD. Kemudian direncanakan proses-proses yang akan dibuat. Kemudian hasil akhirnya itu rencana produksinya. Jadi akan tertuju kepada proses yang melibatkan pelanggan, alat perencanaan yang efektif, meningkatkan efisiensi produksi, hingga meningkatkan kerja tim. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.